Bayangkan Anda sedang berkendara dengan tenang. Tiba-tiba seorang polisi arogan menghentikan Anda tanpa alasan yang jelas. Tilang sewenang-wenang. Tapi siapa sangka, hanya beberapa saat setelah kejadian itu, sesuatu yang tak terduga terjadi pada polisi tersebut. Apakah ini karma instan? Azab nyata? Atau sekadar kebetulan yang mengejutkan? Anda tidak akan percaya bagaimana nasib polisi ini berubah. Apa yang terjadi setelahnya benar-benar membuat banyak orang merinding. Tonton sampai habis karena kejadian di akhir video akan mengubah cara Anda melihat keadilan dan kesabaran. Sebelum kita memulai kisah ini, mari kita tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Semoga setiap sholawat yang kita tulis menjadi saksi di hari akhir dan membawa kita kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota yang tidak terlalu besar, tetapi penuh dengan dinamika kehidupan, hiduplah seorang ulama yang dikenal karena kebijaksanaannya, Kiai Miftah. Kota ini, Jember, adalah perpaduan antara keindahan alam dan hiruk-pikuk kehidupan urban yang terus berkembang. Jalanannya dipenuhi pepohonan rindang yang memberikan keteduhan di siang hari, sementara masjid-masjid tua berdiri megah, menjadi saksi perjalanan iman para penduduknya. Kiai Miftah adalah sosok yang dihormati oleh masyarakat. Setiap langkahnya selalu mencerminkan ketenangan, dan setiap perkataannya mengandung hikmah yang menyejukkan hati. Dengan jubah putih yang selalu rapi dan surban hijau yang melilit kepalanya, ia menjadi panutan bagi banyak orang. Bukan hanya seorang guru agama, ia juga menjadi teman bagi mereka yang mencari petunjuk dalam kehidupan. Pagi itu, udara terasa sejuk. Angin bertiup lembut membawa aroma embun yang masih melekat pada dedaunan yang mulai berguguran. Pohon-pohon yang berjajar di trotoar menggoyangkan ranting-rantingnya pelan, menciptakan bayangan bergerak di aspal yang masih basah oleh embun malam. Kiai Miftah mengendarai sepeda motornya dengan santai, melewati jalanan yang belum sepenuhnya ramai. Sesekali, ia melihat warung-warung di pinggir jalan mulai membuka pintunya. Para pemiliknya menyapu halaman, menata dagangan, bersiap menyambut pelanggan pagi mereka. Jubah putihnya tersusun rapi, menciptakan kontras mencolok dengan permukaan aspal yang gelap. Surban hijau yang melilit kepalanya menambah kesan wibawa sekaligus ketenangan pada wajahnya yang damai. Seakan dunia di sekelilingnya melambat, memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menikmati ketenangan pagi itu. Namun, ketenangan itu segera terusik saat persimpangan besar terlihat di depan. Lampu lalu lintas berganti hijau, dan dengan hati-hati, ia melajukan motornya. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang polisi berdiri tegak di pinggir jalan. Tatapannya tajam mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Kiai Miftah tetap mempertahankan ketenangannya, yakin bahwa dirinya tak melakukan kesalahan apapun. Namun, suara lantang dari polisi itu segera menghentikan lajunya. "Pinggirkan kendaraan, Pak." Suara itu tegas, hampir menyerupai perintah militer. Cukup keras hingga menarik perhatian beberapa pejalan kaki di sekitar yang kemudian menoleh dengan penuh rasa ingin tahu. Kiai Miftah, tanpa memperlihatkan sedikitpun kebingungan atau keberatan, segera menepikan motornya ke bawah rindangnya pohon trembesi yang berdiri kokoh di tepi jalan. Dari seberang jalan, seorang polisi bertubuh tegap berjalan mendekatinya. Di bajunya, tertera jelas nama Bribtu Paulus Mahesa. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Tangan kanannya bertumpu di pinggang tempat sabuk perlengkapannya melekat. Wajahnya keras, ekspresinya kaku. Tatapan matanya tajam bagaikan mata elang yang siap memangsa. Seolah ia telah menemukan kesalahan, bahkan sebelum benar-benar melihat bukti nyata. "Selamat pagi, Pak. Mohon maaf, tapi saya harus memeriksa surat-surat Anda," ujar Bribtu Paulus Mahesa dengan nada formal, meskipun matanya menyiratkan ketidakpercayaan. Tatapannya menyelidik, penuh kecurigaan yang terasa berlebihan. Kiai Miftah tetap tenang, tanpa ragu ia merogoh saku jubahnya, mengeluarkan dompet kulit sederhana berisi SIM, STNK, dan KTP, lalu menyerahkannya dengan sikap hormat. Polisi itu menerimanya dengan gerakan cepat, seolah-olah sedang menangani tersangka kejahatan. Jemarinya bergerak lincah memeriksa setiap detail dokumen itu. Matanya menelusuri setiap huruf dan angka, berharap menemukan celah yang bisa dijadikan alasan untuk mengeluarkan surat tilang. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskan dengan kasar, tanda ketidakpuasan. Semua dokumen itu lengkap dan masih berlaku. Sejenak, ia menatap Kiai Miftah dengan raut wajah yang sulit ditebak, seolah enggan mengakui bahwa pria di depannya ini tidak memiliki kesalahan yang bisa dihukum. "Kenapa saya diberhentikan, Pak?" tanya Habib dengan tenang. Suaranya tetap lembut tanpa sedikit pun nada keberatan. Polisi itu menyipitkan matanya,
seolah menimbang sesuatu sebelum berbicara. Ia menegakkan tubuhnya, melipat tangan di dada, dan menjawab dengan nada kaku. Anda tadi melaju terlalu lambat. Ini bisa membahayakan lalu lintas. Beberapa pejalan kaki yang melintas melirik ke arah mereka, mendengar alasan yang terasa dibuat-buat. Salah seorang pengendara di belakang bahkan menggeleng pelan, menyadari ketidakmasukakalan pernyataan itu. Kiai Miftah, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi dengan ketenangan, hanya tersenyum kecil, tanpa menunjukkan amarah ataupun protes berlebihan. Bukankah lebih berbahaya kalau saya ngebut, Pak? Jawabnya, nada suaranya tetap ramah, tapi ada kilatan kebijaksanaan di matanya, membuat beberapa orang yang menyaksikan merasa semakin heran dengan alasan polisi tersebut. Polisi itu terdiam sejenak, bibirnya sedikit mengerut, seolah berpikir keras mencari celah lain untuk membenarkan tindakannya. Ia melirik ke sekeliling, menyadari beberapa pasang mata kini memperhatikan interaksi mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Tak ingin terlihat kalah wibawa di hadapan orang banyak, ia menarik napas dalam dan mengalihkan perhatian. Baiklah, saya periksa kendaraan Anda dulu, ujarnya dengan nada yang kini terdengar lebih tegas, seperti mencoba menegaskan kewibawaannya. Ia berjalan mengelilingi motor Kiai Miftah, mengetuk-ngetuk bodinya dengan ujung jari, seakan berharap menemukan cacat atau kerusakan. Lalu, ia menunduk untuk mengamati roda dengan seksama, memastikan tidak ada yang kurang dari standar yang ditetapkan. Tak puas hanya dengan itu, ia menyalakan lampu senter kecil dari sakunya dan mengarahkannya ke plat nomor motor Kiai Miftah, meneliti setiap angka dan huruf dengan intensitas berlebihan. Beberapa orang yang menyaksikan adegan itu mulai berbisik, sebagian bahkan menahan tawa kecil melihat usaha polisi itu yang tampak seperti mencari jarum di dalam jerami. Namun, setelah beberapa menit penuh keheningan yang terasa canggung, hasilnya tetap sama, semuanya dalam kondisi prima. Polisi itu menghela napas panjang, seakan kesal karena tak menemukan kesalahan berarti. Namun, polisi itu masih belum puas. Ia menghela napas dengan kasar, matanya kembali menyisir motor Kiai Miftah, berharap menemukan celah yang bisa dijadikan alasan untuk menilang. Keningnya berkerut, bibirnya sedikit mengerucut, menandakan ketidaksenangan yang sulit disembunyikan. Tiba-tiba, ia menepuk plat nomor motor dengan ujung jarinya, seolah menemukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan kuat. Saya tetap akan menilang Anda karena plat nomor Anda sedikit kotor. Seharusnya lebih jelas terlihat, katanya dengan nada penuh kepastian, seakan tidak ingin ada perdebatan lebih lanjut. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai saling berbisik, beberapa bahkan mengangkat alis mereka, jelas merasa jengkel dengan alasan yang dicari-cari itu. Salah seorang pria tua yang duduk di warung kopi tak jauh dari situ menggeleng-gelengkan kepala, sementara seorang ibu yang tengah menggendong anaknya tampak menggumam sesuatu dengan nada kesal. Kiai Miftah tetap tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Ia menatap polisi itu dengan penuh kelembutan, matanya menyiratkan kesabaran yang tak tergoyahkan. Pak Polisi, hukum ada untuk ditegakkan dengan adil. Jika memang saya salah, saya akan menerimanya. Namun, jika saya tidak bersalah dan tetap ditilang, itu bukan urusan saya lagi, melainkan urusan Anda dengan Allah. Polisi itu mendengus, kali ini lebih keras, matanya menyala penuh kemarahan. Bapak jangan menggurui saya. Jangan membawa-bawa Tuhan dalam urusan ini, katanya dengan suara yang semakin tinggi. Wajahnya memerah, otot-otot di lehernya menegang, seolah kata-kata Kiai Miftah telah menusuk egonya yang selama ini terjaga. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan mulai saling berbisik. Beberapa pengendara bahkan sengaja memperlambat laju kendaraan mereka, tertarik dengan ketegangan yang terjadi. Sementara itu, Bribtu Paulus melangkah lebih dekat, menatap Kiai Miftah dengan penuh amarah. Saya hanya menjalankan tugas, dan saya tidak perlu ceramah dari Anda, lanjutnya sambil mengayunkan tangan, hampir seperti memberi isyarat agar Habib berhenti berbicara. Kiai Miftah tetap tersenyum, meskipun dalam hatinya ia bisa merasakan ketidaknyamanan yang semakin menguat di antara mereka. Dengan nada lembut namun penuh ketegasan, ia berkata, tugas itu adalah amanah, Pak. Jika dijalankan dengan niat baik, akan mendatangkan keberkahan. Semoga Allah membukakan mata Anda. Ucapan itu, bukannya meredakan situasi, justru membuat Bribtu Paulus semakin berang. Wajahnya semakin gelap, rahangnya mengatup erat, dan tangan yang menggenggam surat tilang kini mengepal kuat seakan ingin meremasnya. Saya sudah cukup dengar ocehan Anda, bentaknya. Lalu dengan kasar ia merobek kertas tilang dan menuliskan yang baru dengan gerakan cepat dan penuh emosi. Polisi itu mencoret-coret lembaran surat tilang dengan gerakan tergesa,
seolah ingin segera mengakhiri interaksi ini. Wajahnya masih dipenuhi amarah yang tertahan, sementara napasnya terdengar berat. Setelah selesai menulis, ia merobek lembaran itu dengan kasar dan menyodorkannya ke arah Kiai Miftah, nyaris membantingnya ke tangan sang Habib. "Ini tilangnya. Kalau tidak terima, silakan ajukan protes ke kantor," ucapnya dengan nada tajam. Tatapannya penuh kemenangan seolah merasa telah berhasil menundukkan Kiai Miftah. Namun, reaksi yang diharapkan tak juga muncul. Kiai Miftah tetap tenang, bahkan dengan senyum kecil di wajahnya. Ia menerima surat tilang itu dengan penuh kesabaran, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan atau rasa keberatan. Dengan anggukan kecil, ia berkata, "Terima kasih, Pak. Semoga tugas Anda selalu diberkahi keadilan dan keberkahan." Perkataan itu justru semakin membuat polisi itu geram. Rahangnya mengeras, dan ia tanpa hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Beberapa pejalan kaki yang menyaksikan kejadian itu tampak semakin jengkel dengan sikap arogan polisi tersebut. Beberapa bahkan terdengar berbisik, mengomentari ketidakadilan yang baru saja mereka saksikan. Tanpa berlama-lama, Kiai Miftah menyimpan surat tilang itu ke dalam lipatan jubahnya dan menyalakan kembali motornya. Dengan keanggunan yang sama sejak awal, ia melanjutkan perjalanannya ke masjid, meninggalkan ketegangan di belakangnya. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan Bribtu Paulus Mahesa terus menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya, seperti bayangan yang enggan pergi. Setiap kali ia menilang pengendara, kata-kata Kiai Miftah terus menggema dalam benaknya. "Semoga Allah membukakan mata Anda." Awalnya, ia menganggap itu hanya ucapan biasa, tidak lebih dari omongan seorang pria tua yang banyak omong. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat suara itu menghantui pikirannya. Setiap kali ia menuliskan surat tilang, suara itu terdengar lebih jelas, seolah berbisik tepat di telinganya. Pagi itu, ia menghentikan seorang pengendara yang tampak tergesa-gesa. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya lihat surat-suratnya?" katanya dengan nada yang lebih ketus dari biasanya. Pria itu menatapnya dengan bingung. "Tapi saya tidak melanggar apapun, Pak. Kenapa saya dihentikan?" Bribtu Paulus menatap pria itu, membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi dadanya terasa sesak. Kata-kata Kiai Miftah kembali muncul, kali ini lebih kuat. Ia mengatupkan rahangnya, menepis perasaan yang mulai mengusik. "Sudah, jangan banyak tanya. Serahkan saja surat-suratnya," katanya lebih keras dari yang ia maksudkan. Pria itu menyerahkan dokumen-dokumennya dengan ragu. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Beberapa pejalan kaki di sekitar melirik ke arah mereka, mengamati dengan tatapan penasaran. Bribtu Paulus merasa gerah, tetapi tetap berusaha menunjukkan ketegasannya. Ia menuliskan surat tilang, meski dalam hatinya ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sore hari, saat ia menilang seorang pengendara lain dengan alasan yang samar, ia merasa seakan tatapan pria itu penuh kecurigaan, seperti melihatnya bukan sebagai penegak hukum, tetapi sebagai seseorang yang sedang mencari-cari kesalahan. Perasaan tak nyaman itu semakin menyesakkan dadanya. Ia mengernyit, mencoba menepis bayangan Kiai Miftah, tetapi kata-kata itu terus menghantuinya, membuatnya mulai mempertanyakan keadilannya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lakukan adalah bagian dari tugasnya. Tetapi, di sudut hatinya, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia abaikan. Ia mencoba mengabaikan, tetapi kata-kata itu menggema dalam pikirannya seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Suatu malam, ketika ia hendak pulang ke rumah setelah bertugas, hujan turun dengan deras. Jalanan basah, lampu-lampu kota berpendar dalam refleksi air yang menggenang. Ia mempercepat langkahnya menuju parkiran. Namun, tiba-tiba matanya terasa kabur. Cahaya lampu jalanan yang biasanya terang kini terlihat samar. Ia mengedipkan mata berulang kali, menggosoknya dengan tangan, tapi pandangannya semakin buram. Hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Ia mencoba berjalan, tapi dunia di sekitarnya semakin gelap, seolah-olah bayangan pekat menelan semua cahaya yang ada. "Pak Paulus, Anda baik-baik saja?" tanya seorang rekannya yang kebetulan lewat. Suaranya terdengar cemas saat melihat wajah pucat Bribtu Paulus. Bribtu Paulus menggeleng pelan, tangannya meraba-raba udara di depannya, mencoba memastikan keberadaannya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas," jawabnya dengan suara gemetar. Ada nada ketakutan yang terselip dalam ucapannya, sesuatu yang jarang muncul dari pria yang selama ini penuh percaya diri.
Rekannya segera merangkul lengannya, membantunya berdiri dengan hati-hati. "Kita harus segera ke rumah sakit, Pak," katanya, setengah menyeret tubuh Suryana yang mulai kehilangan keseimbangan. Di rumah sakit, ruangan berbau antiseptik menyambut mereka. Dokter yang memeriksanya mengernyitkan dahi setelah melakukan beberapa pemeriksaan. Ia menyorotkan senter kecil ke mata Bribtu Paulus, mengamati pupilnya dengan seksama. Setelah beberapa saat, dokter itu menatapnya dengan ekspresi bingung. "Mata Anda tidak mengalami cedera atau penyakit tertentu. Tidak ada infeksi, tidak ada gangguan serius. Semuanya kelihatan baik-baik saja," kata dokter itu sambil melepas sarung tangannya. "Secara medis, tidak ada alasan mengapa penglihatan Anda terganggu. Ini aneh." Bribtu Paulus menelan ludah. Dadanya terasa semakin berat. Ingatannya melayang kembali pada pertemuannya dengan Kiai Miftah. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi padanya? Malam itu, ia tak bisa tidur. Dalam kegelapan, ia mulai merenung. Selama ini, ia sering menggunakan seragamnya untuk menindas orang lain. Ia sering mencari-cari kesalahan hanya demi uang tambahan. Ia menyalahgunakan kekuasaannya tanpa berpikir panjang tentang akibatnya. Dan kini, ia berada dalam kegelapan, tanpa tahu apakah ia bisa melihat kembali. Pagi harinya, dengan penuh rasa putus asa, ia memutuskan untuk menemui Kiai Miftah di masjid. Dengan langkah tertatih, ia meminta seseorang menuntunnya ke sana. Saat ia tiba, suara lantunan ayat suci Al-Quran memenuhi ruangan, menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Ketika Kiai Miftah melihat polisi itu datang, ia tersenyum hangat. "Silakan duduk, Pak Polisi." Dengan suara serak, Bribtu Paulus berkata, "Habib, saya telah berbuat salah. Saya sering menindas orang-orang yang tidak bersalah, termasuk Anda. Dan sekarang, mata saya tertutup. Saya tidak bisa melihat dengan jelas." Kiai Miftah menatapnya dengan penuh kasih. Mata fisik bisa terbuka, tapi mata hati yang tertutup jauh lebih berbahaya. Air mata mengalir di wajah polisi itu. "Saya ingin berubah. Saya ingin meminta maaf. Apakah saya masih bisa dimaafkan?" Kiai Miftah tersenyum lembut. "Allah Maha Pengampun. Taubat selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali." Dengan hati yang tulus, polisi itu meminta maaf dan berjanji untuk mengubah hidupnya. Kiai Miftah kemudian menengadahkan tangan, mendoakan agar hatinya dibersihkan dan matanya kembali terbuka. Saat doa selesai, Bribtu Paulus perlahan membuka matanya. Pandangannya masih samar, tetapi ia mulai melihat cahaya. Sedikit demi sedikit, bayangan di depannya menjadi lebih jelas. Tangisnya pecah. "Saya bisa melihat. Saya bisa melihat." Kiai Miftah tersenyum. Cahaya Allah selalu ada bagi mereka yang mau menerima kebenaran. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Meski kejadian aneh itu sempat mengguncangnya, Bribtu Paulus Mahesa tetap kembali ke kebiasaannya. Ia masih sering menindas pengendara yang tak bersalah, masih mencari-cari celah untuk mengeluarkan tilang, dan tetap menggunakan seragamnya sebagai alat kekuasaan. Namun, ada satu perbedaan. Ia tak bisa lepas dari perasaan gelisah yang semakin hari semakin besar. Setiap kali ia mengangkat buku tilangnya, ia merasakan seolah-olah ada tatapan yang mengawasinya. Setiap kali ia menuliskan denda untuk alasan yang dibuat-buat, kata-kata Kiai Miftah menggema kembali di telinganya, membuat tangannya sedikit gemetar. Namun, ia terus menepisnya, meyakinkan dirinya bahwa ia hanyalah menjalankan tugas. Malam demi malam, tidur semakin sulit baginya. Bayangan kejadian itu terus menghantuinya. Apakah ini peringatan? Atau sekadar permainan pikirannya sendiri? Hingga suatu hari, sesuatu yang lebih besar terjadi. Sesuatu yang akhirnya membuatnya benar-benar mempertanyakan segala yang telah ia lakukan.